Pembentukan religius zaman now, menggali inspirasi dari Laudato Si and Beyond. Maksudnya termasuk juga lain-lainnya yang mendukung apa yang ingin dicapai oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik ini. Puji Tuhan, para pembicara sebelumnya sudah memberikan materi yang bagus-bagus sebagai dasar untuk formasio. Jadi saya merasa saya tinggal melengkapi saja. Untuk itu, saya meminjam slide dari Monsinyur Didi. Saya yakin beliau nggak keberatan. Ini juga supaya webinar kita berkesinambungan, sehingga memudahkan rekan-rekan sekalian untuk memahami dan mengambil manfaat dari materi-materi kami. Sore atau malam ini, saya ingin fokus melengkapi dari sudut pandang hidup bakti. Berhubung peserta webinar kita memang sebagian kan dari kelompok religius ya. Kesadaran diri atas gereja universal tidak akan saya bahas terlalu dalam karena saya rasa apa yang dijelaskan oleh Monsinyur Didi minggu lalu cukup baik. Semoga masih ingat proses evolusinya, di mana kita bergerak dari kristosentris kepada eklesiosentris dan lalu renyosentris, di mana gereja menjadi sakramen keselamatan bagi semua. Dalam menjalankan perannya membawa keselamatan bagi semua, saya menggambarkan gereja seperti sebuah lagu yang populer bagi kita semua. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Masih ingat lagu ini? Kita tahu bahwa hidup bakti saat ini semakin menghadapi tantangan yang besar karena zaman semakin kompleks ya. Untuk itu kita perlu memikirkan lagi apa yang masih perlu dilengkapi dalam pembentukan atau formasio. Pekerjaan pembentukan itu kan seperti membangun rumah ya. Di pembentukan awal kita menyiapkan pondasi dasar yang kuat sambil terus melakukan pembentukan berkelanjutan atau ongoing formation. Proses pembentukan ini akan terus-menerus berlanjut dan tidak akan pernah selesai, kecuali kalau kita sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau membangun sesuatu, kita perlu tahu bahan-bahan apa saja yang kita punya toh. Untuk itu kita akan sedikit membahas sejarah hidup bakti untuk tahu warisan apa saja yang kita terima dari para pendahulu kita. Dan juga seperti yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya tentang gerak evolusi alam semesta bumi dan gereja, hidup bakti juga berevolusi, dinamis dan bergerak mengikuti tuntutan zaman. Secara teori kita tahu kok, tetapi pada prakteknya bagaimana? Masih banyak keluhan, seperti pimpinan tidak mendukung, diprotes oleh sesama anggota komunitas, rumah paroki tidak mendukung juga. Apa itu artinya? Artinya gerak dinamis itu belum sungguh-sungguh dipahami, karena seharusnya keluhan-keluhan ini tidak perlu ada. Yang namanya dinamis itu pasti akan membawa perubahan. Kita bisa juga memakai perumpamaan tulang belakang yang menyangga tubuh kita. Sejarah hidup bakti sejak berdirinya dan warisannya yang ditinggalkan membentuk tulang belakang tubuh hidup bakti. Semua kearifan pendahulu-pendahulu kita masuk dalam memori kolektif, sehingga masih menopang hidup bakti kita sampai saat ini. Secara umum, ada 5 momentum besar dalam gerak evolusi sejarah hidup bakti. Nanti saya akan jelaskan secara singkat satu persatu, yaitu periode padang gurun, periode komunitas, mendikan, intelektual, dan aktivis. Dan yang masih tanda tanya adalah era masa kini yang masih kita eksplorasi bersama-sama. Pada masing-masing momentum besar tersebut, Roh Kudus menganugerahkan kepada kita aspek batin atau interior yang menginspirasi aktivitas eksterior atau sesuatu yang bisa kita lihat secara nyata. Bisa kita katakan respon dari komunitas atau kongregasi yang menjadi karya-karya nyata di tengah-tengah umat. Cikal bakal hidup bakti dimulai dari tradisi padang gurun. Ketika pada tahun 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan yang mengakhiri persekusi terhadap orang-orang Kristen.
Dan masa tenang ini mengubah dinamika gereja yang dulunya menemukan Kristus yang tersalib dalam persekusi yang dialami. Karena itu, sejumlah orang memilih jalan radikal untuk mempraktekkan askese. Karena mereka merasa semangat Kristus yang tersalib itu kendor ketika suasana sudah semakin tenang. Mereka pergi menyendiri ke tempat terpencil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tokoh yang terkenal adalah Santo Antonius Abbas. Ketika Santo Antonius wafat pada tahun 356, ada ribuan rahib dan rubiah yang mengikuti jejaknya. Ekspresi eksterior yang kelihatan kasat mata adalah mereka pergi menyendiri ke padang gurun, hidup di goa, dan lain sebagainya. Ekspresi interiornya menjadi serupa dengan Kristus melalui pencarian seorang diri atau solo quest. Di masa sekarang kita masih mengambil waktu untuk menyendiri seperti mereka, walaupun dalam waktu yang lebih singkat. Kita mencari Kristus dalam keheningan lewat retret pribadi. Dan biasanya setelah retret pribadi kita merasakan mendapatkan penyegaran dan menemukan kembali Kristus yang memanggil kita. Momentum kedua, tradisi komunitas, dipelopori oleh Santo Benediktus dan Santa Scholastica. Dalam era ini mereka menemukan bahwa menjadi serupa Kristus itu tidak harus sendiri, bisa juga ditemukan lewat hidup bersama atau berkomunitas. Saya tidak perlu panjang lebar tentang ini, kita semua tahu bagaimana perjuangan menjadi Kristus bagi sesama dalam komunitas. Di era ini, ekspresi interior yang kita warisi adalah menjadi serupa dengan Kristus lewat hidup berkomunitas. Ekspresi eksteriornya, misalnya doa komunitas atau ofisi dengan mendaraskan mazmur, lalu ada Lectio Divina, lalu ada Rules of Life yang berupa konstitusi, ada kaul ketaatan, dan lain-lain. Ini kan sekarang masih kita hidupi ya. Momentum berikutnya adalah tradisi mendikan yang dimotori oleh Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara, serta Santo Dominikus dan Santa Caterina dari Siena. Era ini lahir sebagai alternatif atas hidup monastik yang cenderung stabil atau menetap dan memiliki properti seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Mereka merasa mereka perlu merangkul kemiskinan yang radikal, dan ini menjadi ekspresi eksterior di mana hidup mereka tergantung dari pemberian orang. Dari Santo Dominikus dan Santa Catherine, kita mewarisi intelektual rigor. Maksudnya adalah menelaah, menganalisa pemikiran, karena pada masa itu ada banyak bid'ah dan mereka mencoba berkhotbah mengajari umat untuk mencari kebenaran. Ekspresi interiornya adalah kenosis atau pengosongan diri dan mencari kebenaran dimanapun ia ditemukan. Ketika kemarin minggu lalu Monsinyur Didi mengatakan tentang ego sektoral, maka aspek interior kenosis pengosongan diri ini perlu diaktifasi lebih banyak. Kita perlu mencari kebenaran di masa kini karena informasi itu begitu banyak. Kita memang perlu membuka diri terhadap berbagai masukan, tetapi perlu melakukan yang disebut intelektual rigor itu, yaitu menelaah, mencoba memahami informasi-informasi yang memang sungguh-sungguh betul, bukan informasi yang hoax atau informasi bohong-bohongan. Dan ini akan semakin diperkuat dengan hadirnya momentum berikutnya, yaitu mari kita lihat sama-sama, yaitu momentum yang disebut dengan tradisi intelektual. Kelahiran tradisi ini dimotori oleh Santo Ignatius Loyola yang juga merupakan reaksi atas perpecahan gereja Katolik di era reformasi. Santo Ignatius mendirikan Serikat Yesus sebagai counter reformasi dengan fokus pada misi bidang pendidikan, mendirikan sekolah dan universitas. Kita mewarisi latihan rohani Santo Ignatius yang terkenal itu dan juga institusi pendidikan ala Yesuit, sekolah, universitas sebagai ekspresi eksteriornya. Sedangkan ekspresi interiornya kita menerima latihan rohani sebagai bagian dari discernment atau melakukan pembedaan roh. Momentum berikutnya lahir dari situasi dunia yang mengalami krisis, khususnya di Eropa,
dipicu oleh revolusi Prancis dan situasi sosial yang semakin parah, pertentangan antara kaum borjuis dan kaum buruh kaum miskin. Momentum ini dimotori oleh Santo Vincentius de Paul, Santa Luisa de Marillac, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dan komunitas yang didirikan di era aktivis ini. Sampai dengan periode ini, kehidupan religius khususnya para suster dibatasi oleh klausura. Kita mundur sedikit. Pembatasan gerak dalam klausura ini diinisiasi oleh Paus Bonifacius ke-8 yang menjadi paus antara tahun 1294 sampai 1303. Ia mengeluarkan dekret kepausan Periculoso yang intinya mencari remedi bagi skandal para rahib perempuan atau rubiah dengan memasukkan mereka dalam klausura. Saya tidak tahu skandal apa yang mencetuskan dekret ini, sehingga semua karya melekat dan dilakukan di dalam biara. Tetapi setelah revolusi Prancis ada begitu banyak problem sosial, tetapi terhambat karena aturan klausura ini. Maka Santo Vincentius de Paul membentuk kelompok yang tidak terikat oleh hukum kanonik yang menjadi cikal bakal suster-suster aktif. Bagi mereka, biara adalah rumah bagi orang sakit, jubah mereka adalah kesederhanaan, dan klausura mereka adalah jantung kota. Ekspresi eksterior mereka adalah aktivisme dan karya-karya sosial yang sampai saat ini masih ada. Ekspresi interiornya melawan keterkungkungan atau breaking into constraint yang tergambarkan lewat aturan klausura itu. Sampai sekarang kita lihat aja bagaimana gerak suster-suster aktif begitu berani melawan sistem yang seringkali mengungkung masyarakat, mengungkung kita untuk mencapai misalnya keadilan dan perdamaian yang sangat keras diperjuangkan oleh begitu banyak kelompok religius. Baru 200 tahun kemudian setelah Santo Vincentius de Paul menginisiasi kelompok ini, Paus Leo XIII mengeluarkan sebuah konstitusi apostolik yang berjudul Condite a Christo yang mengakui keberadaan para suster aktif ini, yang artinya mendapatkan status kanonik. Para suster tentu punya cerita tentang sejarah kongregasi masing-masing dan perjuangannya untuk mendapatkan status kanonik ini. Belajar dari evolusi dan gerak dinamis sejarah hidup bakti, coba nanti sesudah webinar selesai, masing-masing komunitas menggali kembali sejarahnya, siapa pendirinya, kapan berdirinya, di mana tempatnya, di era yang mana, apa yang saat itu terjadi di masyarakat yang secara khusus dihadapi oleh pendiri kongregasi Anda. Siapa pemimpin gereja saat itu? Pausnya, kardinalnya, atau uskup setempat? Adakah dokumen penting yang lahir dari gereja di era itu? Apa respon kongregasi yang menjadi karya khas, menjadi karisma dan spiritualitas kongregasi? Adakah dokumen kongregasi? Mungkin bahkan sementara saya mengulas kembali sejarah hidup bakti, sudah terpikirkan juga oleh teman-teman, oh inilah era di mana kongregasi saya berdiri. Lalu di masa sekarang, dari paparan para pembicara sebelumnya, kita menghadapi situasi bumi yang semakin mengkhawatirkan, kesenjangan sosial yang semakin besar, seperti yang diungkapkan dalam ensiklik Laudato Si. Ini ensiklik pertama yang mengundang seluruh umat manusia, bukan hanya yang Katolik. Kita semua diajak untuk berespon. Bumi sebagai bahtera kita sedang mengalami proses tenggelam. Kalau bumi tenggelam, maka tenggelam pula lah semua pekerjaan baik kita. Silahkan nanti juga ditelaah bersama-sama sejauh apa komunitas dan kongregasi saya sudah merespon panggilan ini. Di masa sekarang berapa usia kongregasi, berapa jumlah anggotanya, berapa komunitasnya, dan lain sebagainya. Yang terjadi di masyarakat, kita sedang mengalami tadi krisis eksistensi, bumi sedang dalam proses tenggelam. Wujudnya apa? Ada banyak peperangan, ada eksploitasi alam, ada eksploitasi manusia, perdagangan manusia, revolusi teknologi yang luar biasa cepat, ada krisis iklim, bencana alam yang semakin intens, ada biodiversity loss atau hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain. Bagaimana dengan gereja?
Paus Fransiskus mengeluarkan banyak dokumen penting, seperti Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudate Deum, Evangelii Gaudium, dan lain sebagainya. Arah dasar keuskupan saya bagaimana? Kemudian, apa respon dari kongregasi saya? Apakah ada dokumen yang dikeluarkan? Bagaimana dengan arah kapitelnya? Adakah perkembangan dalam spiritualitas kongregasi? Apakah ada karya baru? Dan lain sebagainya. Paus Fransiskus mengeluarkan Laudate Deum karena beliau merasa gereja dan dunia belum cukup merespon ajakan dalam Laudato Si. Dengan keprihatinan Bapak Paus Fransiskus yang besar itu, kita perlu merenungkan, akankah bahtera kita sampai ke tujuan? Jangan-jangan kita sebagai penumpang kapal atau bahtera itu malah ikut membolongi kapalnya dan membuat kapalnya semakin cepat tenggelam. Dalam situasi krisis eksistensi ini, kita mempunyai harapan dan mengeksplorasi akan kelahiran sebuah momentum baru, yaitu era kosmologi. Jangan terlalu pusing dengan istilah kosmologi yang seolah-olah terlalu berat. Tidak terlalu penting, yang penting kita paham. Era ini dimotori oleh dua tokoh besar gereja Katolik yang meskipun belum menjadi santo tetapi kontribusinya besar. Bahkan salah satunya dikutip oleh Bapak Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Kedua tokoh ini mungkin belum banyak dikenal di Indonesia. Yang pertama, Pierre Teilhard de Chardin, seorang imam Yesuit dari Prancis yang juga adalah seorang paleontolog. Ia mengemukakan beberapa pemikiran yang mengubah kesadaran tentang manusia secara cukup radikal. Dulu, kita mengira kita hidup di bumi yang statis, bahkan kita mengira matahari bergerak mengelilingi bumi. Teilhard de Chardin mengemukakan sesuatu yang bahkan lebih dahsyat lagi. Ia mengatakan bahwa alam semesta itu masih mengembang seperti sebuah balon yang dikenal dengan istilah kosmogenesis. Beliau mengatakan peristiwa alam semesta ini bukan sekedar peristiwa terciptanya materi-materi belaka semacam bintang, bumi, dan planet atau benda-benda angkasa lainnya, tetapi merupakan peristiwa yang sangat spiritual. Saya tidak akan membicarakan secara detail pemikiran Teilhard de Chardin malam ini karena cukup kompleks dan tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang singkat. Tokoh kedua juga seorang imam Katolik dari Ordo Passionis, yaitu Thomas Berry. Kalau Teilhard de Chardin adalah seorang paleontolog, Thomas Berry adalah ahli sejarah agama dan budaya, khususnya budaya dan agama timur seperti Buddha, Hindu, Konghucu atau Konfusianisme. Beliau sangat dipengaruhi oleh pemikiran Teilhard de Chardin, bukan hanya tentang alam semesta yang terus membentang, tetapi juga pada aspek spiritual alam semesta. Kita bukan hasil peristiwa random, tetapi kehadiran kita datang dari asal-usul yang satu sebagaimana para ilmuwan menyampaikan yang minggu lalu disampaikan Pater Martin tentang Big Bang dan evolusi. Kita merupakan bagian dari proses evolusi yang panjang. Dan untuk memenuhi peran kita sebagaimana dikehendaki oleh Allah, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip yang diletakkan Allah dalam alam semesta dan bumi. Bagi Thomas Berry, kita perlu menyatukan diri dengan gerak bumi. Dan satu-satunya cara bagi kita untuk mengatasi krisis adalah kita harus mampu membangun sebuah relasi yang saling membangun atau menguatkan antara manusia dan bumi. Kita perlu menghidupi prinsip-prinsip bumi dan alam semesta, termasuk spiritualitas bumi dan alam semesta. Dalam Laudato Si nomor 53, Paus Fransiskus mengutip Teilhard de Chardin. Beliau mengatakan bahwa alam semesta yang masih berjalan akan menemukan kepenuhan sebagaimana kepenuhan itu dicapai oleh Kristus yang bangkit. Jadi alam semesta masih berjalan menuju kepenuhan Kristus. Itu yang 2 minggu lalu disebutkan oleh Romo Krishna Purwana sebagai Christogenesis. Jadi kosmogenesis bagi umat Kristen adalah Christogenesis, kepenuhan alam semesta sebagaimana Kristus mencapai kepenuhan ketika ia bangkit dari mati. Dalam konteks alam semesta maha luas yang masih membentang, tiba-tiba kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita begitu kecil di alam semesta. Dari kejauhan kita lihat bahwa kita hanya seperti titik kecil.
Foto itu diambil dari jarak 10 juta kilometer dari pesawat luar angkasa NASA Juno. Dari gambar itu kita lihat tidak ada lagi batas-batas negara A atau B atau warna kulit putih, warna hitam, merah, kuning. Yang terlihat hanya satu bola kecil yang begitu rapuh. Itulah bahtera kita bersama, itulah bumi, rumah kita bersama. Melihat itu, masih relevankah ketika kita ribut, kita perang, kita mementingkan ego sektoral, mementingkan suku, agama, dan negara kita sendiri? Kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, ketika kita menemukan realitas bumi yang begitu kecil di alam semesta maha luas itu, bagaimana kita memaknai peristiwa inkarnasi, peristiwa penebusan, bagaimana Allah Tritunggal mewujud di alam semesta dan lain-lain. Dalam bukunya yang berjudul The Christian Future and the Fate of Earth, yang sebetulnya kalau diterjemahkan menjadi masa depan Kristianitas dan nasib bumi, Thomas Berry mengulas ini semua. Bahkan ada satu bab yang berjudul Women Religious is the Voice of Earth, religius perempuan suara bumi. Buku aslinya bisa diunduh dengan bebas di link dari situs Laudato Si Research Center dari Oxford di Inggris. Sebetulnya saya sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dan oleh penerbit diberi judul Kosmologi Kristen. Sayangnya saya terikat secara hukum oleh perjanjian dengan penerbit, sehingga saya tidak bisa membagikan filenya di sini. Tetapi bukunya bisa diperoleh di penerbit Ledalero. Kalau nanti ada yang berminat juga untuk punya bukunya, bisa silakan mungkin mengontak panitia ya. Saya punya beberapa stoknya di Indonesia. Kembali pada konteks kosmologi sebagai sebuah momentum, era ini membawa ekspresi interior yang disebut dengan unitive consciousness atau kesadaran bahwa kita adalah satu, datang dari sumber yang sama. Beberapa kali Bapak Paus menyebutkan dalam Laudato Si, misalnya dalam Laudato Si nomor 11. Ekspresi eksteriornya, beliau mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis, perubahan gaya hidup menjadi lebih berkelanjutan, atau yang dikatakan oleh tadi Thomas Berry adalah menyatukan diri dengan prinsip-prinsip bumi. Bagaimana kita berekonomi, misalnya ekonomi sirkuler, bagaimana kita berbelas kasih pada sesama ciptaan, bagaimana kita terbuka terhadap liturgi yang juga melibatkan ciptaan lain selain manusia dan lain sebagainya. Untuk menuju ke sana, bagaimana caranya? Saya meminjam model ini dari Dr. Budi Munawar. Beliau dosen STF Driyarkara dan seorang muslim, tetapi sangat terinspirasi oleh Laudato Si. Untuk membangun sebuah ekoteologi yang transformatif, ada 3 arena yang harus berjalan bersama. Yang pertama, yaitu membangun relasi spiritual dengan alam. Bisa ditemukan atau dibaca dalam Laudato Si nomor 216. Lalu yang aspek kedua adalah kita perlu membangun komitmen untuk belajar berbagai pengetahuan, disebutkan juga dalam Laudato Si nomor 211. Lalu poin yang ketiga adalah kita menginisiasi perubahan dan melakukan aksi nyata. Ketiganya harus berjalan bersama-sama. Karena kalau kita hanya sibuk membangun relasi spiritual dengan alam dan terus belajar, baca buku, tapi kita tidak melakukan aksi nyata, maka iman dan ilmu itu hanya menjadi wacana tanpa perubahan. Tetapi kalau kita hanya belajar lalu langsung segera melakukan aksi nyata, akan menjadi sebuah aksi tetapi spiritualitasnya kosong. Sebaliknya, kalau kita membangun relasi spiritual dengan alam yang mendalam, kita melakukan aksi nyata tetapi kita tidak memperdalam ilmu kita, bisa jadi kita melakukan aksi yang sangat emosional tapi ilmunya cetek. Sehingga untuk mencapai ekoteologi yang transformatif, ketiganya harus berjalan bersamaan. Saya meminjam kembali slide Monsinyur Didi untuk meninjau gerak kita menurut taksonomi Bloom. Di kotak-kotak sebelah kanan itu, malam ini fokus saya pada bagian being. Agak sulit diterjemahkan, tetapi maksudnya adalah menemukan kembali kemakhlukan kita, yaitu sebagai makhluk bumi. Karena kita makhluk bumi, kenalilah bumi dan prinsip atau aturannya.
supaya kita tahu kewajiban kita dan bisa menjaga kehidupan di bumi itu sendiri. Aspek-aspek lain pengetahuan dan pemahaman kita sudah dapatkan dari pembicara-pembicara sebelumnya. Mungkin nanti Mas Lili sebagai Kapten Laudato Si Indonesia akan bisa banyak bicara tentang doing dan gerakan kolaboratif di kotak kuning paling atas sebelah kanan itu. Bicara tentang pertobatan, dalam salah satu pertemuan pada sinode tentang sinodalitas, ada sebuah topik tentang pertobatan lewat mendengarkan. Pertanyaannya, siapa yang kita dengar? Siapa yang suaranya saat ini tak terdengar? Dalam dokumen akhir sinode tentang sinodalitas, ada 10 tema untuk didalami termasuk mendengarkan tangisan kaum miskin dan tangisan bumi. Inilah sesungguhnya roh ensiklik Laudato Si. Selama ini memang banyak aksi yang dilakukan sehubungan dengan masalah lingkungan hidup, tetapi didominasi oleh rasio. Dan seperti disebutkan oleh Romo Krishna Purwana, kita menyelesaikan persoalan bumi cenderung lewat pendekatan ekonomi dan teknologi. Relasi kita belum cukup dalam dengan bumi. Kita masih belum cukup meluangkan waktu untuk hening dan mendengarkan bumi itu sendiri. Pater Martin Harun menyebutkan bahwa manusia punya kemampuan untuk berelasi dengan Allah, dengan sesama dengan makhluk lain. Tetapi sesungguhnya bahkan dengan bumi dan alam semesta. Berelasi dengan Allah, kita diajarkan untuk mentransendensikan pengalaman hidup kita. Yang diperlukan juga saat ini adalah apa yang disebut oleh Thomas Berry sebagai inscendence, menemukan kembali kapasitas yang dianugerahkan Allah pada manusia untuk menjalankan perannya sebagai makhluk bumi. Kita dulu punya kepekaan yang oleh para suku indigenous masih dijaga. Dan dalam gereja pun sudah ada contohnya. Santo Fransiskus Assisi misalnya, Santa Hildegard dari Bingen. Kepekaan pada gerak kosmik dan musim di bumi juga tergambar dari bagaimana jam-jam doa ofisi ditentukan, juga dalam penentuan perayaan Paskah misalnya. Kira-kira 2 minggu lalu, Persatuan Internasional Para Superior General mengundang Pastor Mauro Giuseppe Lepori, pimpinan Ordo Trapis. Beliau bicara tentang mendengarkan keheningan bagi sinodal hidup bakti yang menyadari asal-usul dan takdirnya. Beliau mengatakan, tidak ada pembaruan hidup bakti tanpa keheningan. Mendengarkan dan hening adalah 2 elemen esensial untuk menemukan kembali vitalitas gereja dan hidup bakti. Mendengarkan bumi, coba deh sekali-sekali keluar dan membaca dalam tanda kutip kitab alam. Mengenali bagaimana Allah berbicara lewat ciptaan. Jangan sudah keluar, tapi masih nutup mata waktu berdoa, atau sibuk berdoa dengan membaca buku. Dalam kitab Ayub bab 12 ayat 7 dan seterusnya disebutkan, tetapi bertanyalah kepada binatang maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Tetapi dalam setiap usaha pembaruan, pada kenyataannya kita akan menemukan banyak rintangan. Inginnya membuat sebuah lompatan dan pertobatan seperti yang digambarkan oleh panah hitam ke atas itu. Seringkali energi inersia itu besar sekali. Maksudnya kita ingin melakukan perubahan tetapi rasanya seperti mendorong gunung batu yang besar dan berat. Atau ada banyak minat dan keingintahuan, tetapi pada akhirnya menjadi seperti panah di tengah-tengah itu, yang di lingkaran itu. Berakhir begitu saja. Buku-buku menjadi koleksi di rak dan perpustakaan. File-file PowerPoint tersimpan saja dalam komputer tanpa membuahkan hasil yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, kita perlu juga mengenali bahwa gerak alam semesta itu tidak bersifat linear. Dia tentu terus bergerak semakin kompleks, semakin sempurna, tetapi gerakannya itu seperti spiral. Bukan tujuannya untuk mengendorkan gerak kita, tetapi mengajak kita untuk tidak putus asa ketika rasanya seperti menurun, tidak ada kemajuan. Tapi teruslah bergerak dan jangan berhenti membawa perubahan.
Akhir kata, semoga apa yang saya tambahkan malam ini bermanfaat. Masih banyak sekali topik-topik yang tidak tercakup karena waktu kita yang terbatas. Harapan saya, IPSI punya sebuah modul bersama untuk pembentukan model baru yang diilhami oleh sharing dari kami semua pemateri dan mungkin dari narasumber-narasumber lain di luar webinar kita selama 3 kali pertemuan ini. Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Thomas Berry. Saatnya bagi kita untuk mengecilkan suara kita, untuk berhenti memaksakan pola mekanistik kita pada proses biologis di bumi, untuk menahan dorongan, untuk mengontrol, memerintah, memaksa, menindas, dan mulai dengan rendah hati mengikuti tuntunan komunitas kehidupan yang lebih luas yang padanya semua kehidupan bergantung. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.